Ada 4 cerita yang bisa kita ambil dari kisah kehidupan orang-orang yang menjadi korban pada saat kecelakaan pesawat Air India beberapa waktu yang lalu. Yang pertama adalah kisah Dr. Pratik Joshi. Dia adalah seorang dokter India yang sudah bertugas di rumah sakit di London selama 6 tahun. Selama 6 tahun dia sering kali pulang balik India, London. Karena keluarganya, istrinya yang juga seorang dokter, masih menjadi dokter di rumah sakit di New Delhi. Dia mempunyai 3 anak. Dan selama 6 tahun itu dia mengurus segala keperluan supaya dia bisa membawa istri dan anak-anaknya untuk tinggal bersamanya di London. Sehingga mereka tidak perlu lagi bolak-balik seperti itu. Waktu 6 tahun, akhirnya dia mendapatkan semua yang diperlukan. Dan hari itu, mereka berpikir mereka akan memulai awal yang baru. Mereka akan menjalani kehidupan yang baru di negara yang berbeda dengan tanah air mereka. Telah bertahun-tahun mereka menunggu untuk mewujudkan impian mereka terbang ke Inggris. Tetapi ketika akhirnya mereka berhasil naik pesawat itu tidak pernah sampai di Inggris. Hanya 30 detik setelah lepas landas, pesawat itu jatuh dan hampir semua, hanya 1 orang yang selamat. Itu pun sebuah mujizat. Kita pun demikian. Banyak rencana-rencana dalam kehidupan kita. Tujuan-tujuan, kita bekerja keras, bertanggung jawab, mengerjakan segala sesuatu untuk mendapatkan satu tujuan. Kita mungkin juga membagi waktu kita, hidup kita dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi ada berapa banyak yang punya kerinduan untuk berkumpul dengan keluarganya. Mereka berpikir nanti kalau saya sudah bisa beli rumah yang bagus, kalau saya sudah punya deposito bank yang cukup banyak, yang menjamin kehidupan keluarga saya. Sehingga hari-hari hidupnya hanya dihabiskan untuk mencari uang, dan uang. Dan ketika dalam waktu sekejap, ternyata kita tidak pernah punya waktu untuk berkumpul, untuk membagikan perhatian dengan orang-orang yang kita kasihi. Kalau engkau memiliki kerinduan untuk berbagi dengan orang-orang yang kau kasihi, dengan keluargamu yang dekat, lakukanlah sekarang. Di tengah-tengah kesibukan, luangkanlah waktu untuk bersama dengan mereka. Karena Efesus pasal 5 ayat 15-16 berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi harus seperti orang arif. Orang yang bijaksana, tahu membagi waktu. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu jika engkau ingin melakukan sesuatu, janganlah tunda dengan alasan kesibukan. Janganlah tunda dengan alasan-alasan yang menjadikan engkau tidak lagi punya waktu. Ketika engkau diberi kesempatan melayani pekerjaan Tuhan, ketika engkau diberi kesempatan memberkati, ketika engkau diberi kesempatan mengampuni, mengasihi dan memperhatikan, jangan tunda. Sebab waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Dan kita tidak pernah tahu. Bahkan 30 detik itu bisa mengubah kehidupan kita. Kisah yang kedua. Ada seorang wanita yang seharusnya ada di pesawat itu. Bomi Chauhan, seorang mahasiswi yang karena kemacetan lalu lintas dia terlambat untuk boarding. 10 menit setelah pintu pesawat ditutup, dia baru tiba. Dan dia berusaha menjelaskan kepada petugas-petugas yang ada di darat. Dia berkata, tolong berikan saya waktu. Saya hanya terlambat 10 menit.
Tetapi sementara dia masih berdebat, dia mendengar berita bahwa pesawat itu meledak dan jatuh. Pada saat itulah dia menyadari ternyata keterlambatannya menyelamatkan nyawanya. Ini mengajarkan kepada kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadangkala penundaan dan keterlambatan yang kita anggap pertolongan Tuhan yang terlambat, pertolongan Tuhan yang tertunda, keberhasilan, kemenangan yang tertunda, kita menganggap itu sesuatu kegagalan. Tetapi dari hal ini, dari cerita ini kita belajar bahwa kadangkala penundaan, pertolongan Tuhan yang terlambat adalah untuk menyelamatkan kita. Jadi ketika kita berdoa, ada jawaban Tuhan. Dia bisa saja memberikan saat itu juga. Tapi dia juga bisa berkata, tidak untuk apa yang kamu minta. Sebab Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Tapi bisa saja Tuhan juga berkata, tunggu, ditunda dulu. Sebab Tuhan ingin berurusan dengan karaktermu. Tuhan ingin berurusan dengan pribadimu. Itu karena Tuhan ingin menyelamatkan kita. Karena itu, jangan anggap kegagalanmu sebagai sesuatu yang membuat engkau terpuruk. Di dalam Filipi dikatakan bahwa aku tidak khawatir tentang apapun juga. Tetapi aku membawa segala hal di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekalipun tertunda, tetap mengucap syukur. Sebab kita tahu itu adalah bentuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Cerita yang ketiga, seorang pria yang juga selamat, dia sudah ada di pesawat itu. Dan dari sekian ratus penumpang, saat itu dia selamat, dan ketika diwawancarai dia sendiri bingung kenapa dia bisa selamat. Dan dunia menyebutnya mujizat. Tetapi pastinya kalau dia bisa selamat dari kecelakaan pesawat itu berarti agenda Tuhan belum selesai dalam hidupnya. Tuhan memberikan kesempatan. Sebenarnya kalau dia menyadari itu bukan sekedar keberuntungan, tetapi masih ada rancangan Tuhan dalam hidupnya. Jika kita diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan, mungkin kita melewati badai hidup, kita melewati sakit penyakit, kita melewati kesulitan ekonomi, kebangkrutan dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kita hidup, itu berarti masih ada rancangan Tuhan yang besar untuk kita lakukan. Ada rencana Tuhan yang besar yang masih harus kita genapi dalam waktu dan kesempatan yang masih diberikan. Sesuai Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan segala sesuatu di kolong langit ini ada masanya. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Cerita yang keempat, orang-orang yang ada di Wisma Fakultas Kedokteran. Ketika kita mendengarkan berita kecelakaan pesawat, mungkin kita merasa takut akhirnya. Jadi takut terbang. Jadi takut kalau nanti saya kecelakaan. Tapi toh, kejadian ini mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang ada di Wisma Fakultas Kedokteran pada saat itu, pagi itu mereka menjalani kebiasaan mereka. Mungkin sebagian ada yang sarapan, mandi, bersiap-siap. Tiba-tiba pesawat jatuh di gedung itu. Dan dikatakan ada 38 yang dipanggil Tuhan. Ada 38 orang yang tewas di tempat. Artinya kita tidak terbang pun, kita tidak luput dari yang namanya peristiwa kematian. Karena itu kita belajar tentang kisah ini.
mengingatkan bahwa tidak ada jaminan bahwa ketika kita tidak pergi jauh, ketika kita tidak mengendarai mobil, ketika kita tidak bermain, ketika kita tidak keluar rumah, lalu kita akan selamat. Ada di dalam rumah pun, dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, kita bisa saja mengalami kematian. Dan tidak semua dari kita yang hidup dijanjikan akan meninggal di usia tua. Tetapi selama masih ada jantung kita berdetak, itu berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas. Tuhan masih kasih kita kekuatan. Karena itu jangan tunda. Kita tidak pernah tahu hari kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kalau sekarang engkau bisa menyatakan kasih-Mu kepada saudaramu, kepada keluargamu. Kalau sekarang Tuhan memberikan engkau kesempatan untuk bisa mengampuni, untuk bisa menyatakan perhatian-Mu pada orang-orang terdekat, lakukan sekarang. Sebab kita tidak pernah tahu waktu itu masih berapa lama Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita belajar bahwa setiap waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena itu, selama masih ada waktu, mari jaga hidupmu dengan benar. Kalau engkau memiliki kedekatan dengan Sang Pemilik kehidupan, seperti apa bentuk kematian yang akan kita hadapi, tidak akan membuat kita takut. Sebab kita tahu ketika waktunya tiba, itu berarti sudah saatnya kita berjumpa dengan Tuhan. Muka dengan muka.